Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Selamat datang di podcast Sami bersama saya Sarah. dan juga Naomi. Kali ini kita mau membahas apa nih, Sar? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Islam di Jazirah Arab dan masuknya Islam ke Indonesia. Oke, langsung kita mulai aja. Jazirah Arab terletak di Asia Barat Daya dan dikelilingi lautan pada 3 penjurunya, yaitu ada laut apa aja nih? Laut Irak di sebelah timur, Laut Merah di sebelah barat dan Lautan Hindia di sebelah selatan, serta berbatasan langsung dengan Lebanon dan Syria di sebelah utara. Hampir 3/4 dari tanahnya terdiri dari gurun pasir dan bukit-bukit batu yang tandus. Menurut hasil penelitian, Jazirah Arab merupakan salah satu daerah yang paling kering dan panas di dunia. Wah, Kering banget nih pasti. Panas gitu ya, kering. Lalu bangsa Arab termasuk bangsa yang berbahasa Semit. Dan mereka hidup berpindah-pindah alias nomaden. Bangsa Arab berintikan kaum Badawi dan mereka percaya kepada apa? Kekuatan alam yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, kekuatan alam itu mereka sebut sebagai jin yang hidup di padang pasir yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Selain itu, mereka juga percaya kepada kekuatan para dewa. Menurut kepercayaan mereka, biasanya jin itu berbuat jahat, sedangkan dewa berbuat baik kepada manusia. Oh, jadi jin yang jahat ya dan dewa yang berbuat baik. Ya. Pada masyarakat sebelum Islam, terdapat hukum padang pasir yang keras dengan ketentuan siapa yang kuat, merekalah yang berkuasa. Mereka sering terlibat dalam penyerangan antar kelompok karena memperebutkan mata air sebagai sumber kehidupan. Atas dasar hukum itulah maka lahirlah prajurit-prajurit yang perkasa, sedangkan orang-orang yang lemah jasmaninya hanya dianggap beban belaka. Wah, dianggap beban. Oleh karena itu, banyak di antara anak perempuan yang lahir kemudian dibunuh. Ciri-ciri zaman jahiliyah atau zaman kebodohan itu apa sih, Mi? Yang kesatu, kehidupan padang pasir yang serba keras. Yang kedua, pertentangan antar suku. Ketiga, kegemaran berjudi. 4, pelecehan terhadap kaum wanita. Dan yang kelima, pemujaan terhadap berhala. Nah, di tengah keadaan seperti itu, di kota Mekah lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Abdullah dan Aminah yang diberi nama Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nah, kenapa nih disebut tahun gajah? Disebut tahun gajah karena ketika itu terjadi serangan pasukan berkendaraan gajah di bawah pimpinan Abrahah atau gubernur Abyssinia yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Serangan pasukan Abrahah menemui kegagalan sebab pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekumpulan burung ababil. Semenjak usia 5 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad, ia itu sudah yatim piatu. Ayahnya meninggal 7 bulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Lalu ibunya meninggal di Tanah Abwah dalam perjalanan pulang sehabis menziarahi makam suaminya di Madinah. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, salah seorang pemuka suku Quraisy. Akan tetapi, berselang 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Sehingga pengasuh Muhammad berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Kasihan kali. Sebagai calon pemimpin, Muhammad telah menunjukkan perangai yang terpuji dan dapat dipercaya, sehingga diberi gelar apa? Al-Amin. Iya. Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing dan menikah dengan Siti Khadijah.
ketika Muhammad berusia 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah telah berusia 40 tahun. dan dikaruniai beberapa anak. Namun, Muhammad merasa sedih memikirkan keadaan masyarakat suku-suku Arab yang terpecah belah dan sering berselisih satu sama lain, memuja berhala, gemar berjudi, dan merendahkan derajat wanita. Parah banget. Menjelang usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, Muhammad sering mengadakan tirakat di Gua Hiro yang terletak di luar kota Mekah. Pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu ilahi. Setelah terjadinya dialog antara keduanya, maka Muhammad diangkat menjadi utusan Allah dan dimulailah proses penyusunan Al-Quran. Pada saat diangkat menjadi Rasulullah, beliau telah menginjak usia 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan risalah Islam di lingkungan keluarga terdekat dan para sahabatnya. Usaha penyebaran agama-agama Islam dilakukan dengan sungguh-sungguh selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah, Muhammad telah mempunyai 100 orang pengikut yang tersebar di Mekah dan Madinah. Di antara pengikutnya ada siapa aja, Mi? Yang ke-1 Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Bakar, dan yang ketiga Siti Khadijah istrinya. Karena reaksi terhadap penyebaran agama Islam semakin hebat, bahkan telah meningkat menjadi ancaman terhadap jiwa Nabi Muhammad sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad memindahkan tempat atau pusat penyebaran Islam ke Yathrib atau kota Madinah. Nah, di kota itu telah terdapat orang-orang yang beragama Islam dan bersedia membantu kegiatan penyebaran Islam. Pada tahun 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Nabi beserta para pengikutnya mengadakan hijrah ke Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah atau Madinatul Nabi yang artinya kota Nabi. Jika di Mekah Muhammad hanya menerima ayat-ayat yang berisikan ketauhidan yang menganjurkan agar manusia beribadah kepada Allah, maka di Madinah Muhammad menerima ayat-ayat yang mengatur kehidupan dan hukum-hukum kemasyarakatan. Contohnya seperti apa nih? Yang ke-1 ketentuan beribadah, yang kedua hukum perkawinan, yang ketiga hukum waris, dan yang keempat hukum pertalian sanak keluarga. Meskipun para pengikut Islam telah hijrah ke Madinah, namun kaum Quraisy masih tak memusuhi bahkan memerangi umat Islam pertama ini. Karena itu turunlah perintah untuk melakukan jihad. Jihad berarti apa nih? Jihad berarti berusaha sekuat tenaga dengan harta, jiwa maupun raga untuk membela dan mempertahankan agama. Jihad segera menjelma dalam bentuk peperangan mempertahankan agama dari serangan kaum Quraisy dan orang-orang yang memusuhi Islam. Pertempuran sengit terjadi di Gurun Badar dan Uhud dengan kemenangan dari pihak Islam. Mekah terdesak dan akhirnya dikuasai tentara Islam pada tahun 630 Masehi. Ka'bah menjadi milik Islam dan sebagian besar orang Mekah memeluk agama Islam pula. Dengan meluasnya ajaran Islam di Mekah, maka penduduk Mekah yang sudah lama hidup terpecah dan saling bermusuhan menjadi bersatu dan bertindak keluar sebagai satu bangsa dan satu negara. Setelah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam selama 23 tahun atau lebih rincinya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dasar-dasar kehidupan masyarakat Islam boleh dikatakan sudah mantap nih, sudah mantap banget lah. Sehingga
turunlah ayat terakhir yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan nikmatmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Setelah ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3 ini turun, maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di Madinah dan dimakamkan di sana. Setelah kematian Nabi Muhammad, beliau digantikan bukan dengan nabi melainkan dengan khalifah. Ada berapa nih khalifahnya? Ada 4 ya. Ada khalifah sahabat terdekat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka berempat memiliki tugas penting, yakni untuk memastikan bahwa umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang telah diajarkan sebelumnya. Hasilnya, agama Islam telah berkembang secara luas ke seluruh dunia seperti sejarah kerajaan Campa. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan kekaisaran Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Peningkatan kekuatan dinasti tersebut sejalan dengan menguatkan pengaruh agama Islam ke Eropa dan Afrika, seperti sejarah berdirinya Al-Azhar. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang saat itu berlayar ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Karena pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia jauh lebih besar ya. Dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya, hingga adanya sejarah Kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya kerajaan Hindu-Buddha sempat mengalami penurunan nih, dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara kita. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik, dan khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian hingga adanya sejarah berdirinya HMI dan sejarah Bank Islam di Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia tuh ada apa aja sih, Mi? Boleh dibahas? Semangat nih, gak ada minum ya. Puasa. Kita lanjut nih guys. Nah, mula kehadiran Islam di Indonesia telah cukup banyak mendapat perhatian dan telaah para pemikir dan sejarawan dari berbagai kalangan. Berbagai pendapat dan teori yang membincang persoalan tersebut membuktikan bahwa tema Islam memang menarik untuk dikaji, terlebih di negeri yang dikenal mayoritas penduduknya Muslim seperti di Indonesia ini ya, Mi. Ya. Maka tak berlebihan studi mengenai latar historis dan proses perkembangan selanjutnya dari agama ini. Lokasi diskusi mengenai kedatangan Islam di Indonesia sejauh ini berkisar pada 3 tema utama, yaitu tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Hal lain yang juga patut diperhatikan adalah dimensi proses dari interaksi awal dan lanjutan antara Islam dan penduduk lokal berikut konstruk kepercayaan atau agama yang telah ada sebelumnya. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, menurut sejarawan ini ada beberapa nih. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, mengikhtisarkannya menjadi 3 teori besar. Yang pertama, teori Gujarat yang berisi Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India ya, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Mekah
yang berisi Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, yang ketiga apa nih? Teori Persia, yang isinya Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori tersebut jika ditelaah lebih jauh sesungguhnya memiliki variasi pendapat yang cukup beragam. Terkait teori yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India, misalnya, ternyata sejarawan Tidak satu kata mengenai wilayah Gujarat. Menurut pendapat Pinapel yang juga disokong oleh C. Snok Hurgronje, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan nama, ada J. P. Mokwete, lalu ada E. O. Winstead, lalu ada B. J. O. Srieke, dan lain-lainnya tersebut ternyata berbeda dengan yang dikemukakan oleh S. Q. Fatimi dan G. E. Morrison. Fatimi ini menyatakan bahwa bukti epigrafis berupa nisan yang dipercayai diimpor dari Cambay, Gujarat, sebenarnya bentuk dan gayanya justru lebih mirip dengan nisan yang berasal dari Bengal. Ini nih, menurut Fatimi ini. Sementara Morrison lebih mempercayai bahwa Islam di Indonesia bermula dari pantai Coromandel. Sebab menurutnya, pada masa Islamisasi kerajaan Samudra di mana raja pertamanya, Malik al-Soleh, wafat tahun 1297 Masehi. Saat itu Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian kekuasaan Islam menaklukkan Gujarat ya. Oke. Jika Islam berasal dari sana, tentunya Islam telah menjadi agama yang mapan dan berkembang di tempat itu. Adapun bukti epigrafis dari Gujarat atau Bengal tidaklah serta-merta menunjukkan bahwa agama Islam juga diimpor dari tempat yang sama. Dari tempat yang sama. Sedangkan tentang teori Islam Indonesia berasal dari Mekah, yang antara lain dikemukakan oleh T.W. Arnold dan Crawford, lebih didasarkan pada beberapa fakta tertulis dari beberapa pengembara Cina sekitar abad ke-7 Masehi, di mana kala itu kekuatan Islam telah menjadi dominan dalam perdagangan barat timur. Bahwa ternyata di pesisir pantai Sumatera telah ada komunitas muslim nih yang terdiri dari pedagang asal Arab yang diantara melakukan pernikahan dengan perempuan-perempuan lokal. Jadi mereka menikahi perempuan-perempuan lokal gitu ya. Lalu ada juga sebuah kitab ajaib Al-Hind. Lalu ada juga sebuah kitab ajaib Al-Hind yang ditulis oleh Al-Ramhurmuzi sekitar tahun 1000 Masehi. Dikatakan bahwa para pedagang muslim telah banyak berkunjung kala itu ke kerajaan Sriwijaya, dan di wilayah itu pun telah tumbuh komunitas muslim lokal. Sementara variasi pendapat lain dikemukakan oleh Kaiser bahwa Islam Nusantara berasal dari Mesir berdasar kesamaan mazhab Syafi'i ya. Sedangkan Nieman dan De Hollander mengemukakan teori Islam Nusantara berasal dari Hadramaut, wilayah Yaman. Teori Persia yang dikemukakan oleh sebagian sejarawan di Indonesia tampaknya kurang populer nih dibanding teori-teori sebelumnya. Pada konteks ini menarik jika pendapat Naguib Al-Attas, seorang pendukung teori Arab, dihadirkan sebagai komparasi. Dalam mengkaji Islam Nusantara, Al-Attas lebih tertarik untuk mendasarkan argumentasinya pada bukti-bukti konseptual dan literatur dibandingkan dengan bukti-bukti epigrafis ya, sebagaimana para pemikir sebelumnya.
Dalam teori umum tentang Islamisasi Nusantaranya tersebut, Al-Attas menyebutkan bahwa karakteristik internal Islam di Nusantara lebih cenderung berasal langsung dari Arab. Dari Arab langsung ya, jadi ori itu dari Arab. Ya. Dari berbagai literatur Islam yang beredar di Nusantara sebelum abad ke-17 Masehi, tak satu pun pengarangnya adalah orang India. Bahkan sebagian penulis yang dipercayai berasal dari India atau Persia, jika ditelisik nih ternyata berasal dari Arab, Baik etnis maupun kultural. kulturalnya juga ya. Adapun mengenai bukti epigrafis Mokwete, Al-Attas menolaknya nih dan menyatakan bahwa kemunculan nisan-nisan dari India tersebut hanya karena faktor kedekatan lokasi saja nih dalam konteks perdagangan ya. Selanjutnya tentang proses Islamisasi di Nusantara, menarik untuk diperhatikan beberapa pendapat berikut. Pertama, teori perkawinan. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kesuksesan Islamisasi di Nusantara lebih karena peran pada pedagang Muslim nih. Digambarkan bahwa seraya berdagang, mereka juga menyebarkan Islam. Di antara itu dengan menikahi atau melakukan perkawinan dengan perempuan lokal, sehingga terjadi konversi agama. Dan terbentuklah lokus-lokus komunitas Muslim setempat. Selanjutnya, mereka juga berusaha menikahi perempuan bangsawan dengan harapan anak keturunannya akan beroleh kekuasaan politik yang dipakai sebarkan Islam. Segaris dengan pemikiran ini, J.C. Van Leur mengemukakan adanya motif ekonomi dan politik dalam persoalan konversi penduduk atau penguasa lokal di Nusantara. Menurut dirinya, penguasa pribumi yang ingin masuk dan berkembang dalam perdagangan internasional kala itu yang terbentang dari Laut Merah hingga Laut Cina akan cenderung menerima Islam karena dominasi kekuatan Muslim di sektor itu ya. Di samping itu pula, untuk membentengi diri dari jenjang kekuasaan Majapahit, teori ini dikritik oleh A.H. Jones yang menurutnya patut diragukan bahwa para pedagang akan mampu mengislamkan penduduk lokal dalam jumlah yang signifikan. Bukankah mereka telah hadir sejak abad ke-7 atau ke-8 di Nusantara? Tapi nyatanya, Islamisasi yang nyata justru tampil di sekitar abad ke-12 Masehi. Jones lalu mengajukan teori Sufi-nya. Menurutnya, Islamisasi di Nusantara sukses lebih didorong oleh para peran Sufi pengembara yang memang orientasi hidupnya diabadikan untuk penyebaran agama Islam. Dan pada masa masifikasi konversi Islam itulah para Sufi banyak hadir di Nusantara. Jones dalam mengelaborasi teorinya juga mengambil pemikiran tentang cara perkawinan dengan keturunan penguasa lokal sebagai pendukung Islamisasinya. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Skriyeke bahwa faktor pendorong yang menimbulkan gelombang besar masuk Islam di Nusantara adalah ancaman kekuasaan dan misi gospel Kristen yang agresif. Tampaknya sulit diterima karena dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Barat Kristen tiba di Nusantara baru sekitar tahun 1500-an. Sementara Islamisasi Nusantara itu telah berlangsung secara signifikan jauh ya sebelumnya, sejak abad ke-12 atau ke-13 ya Masehi. Akhirnya, mari kita simak beberapa simpulan yang dikemukakan oleh Ayyumar di Ajra berikut ini. Nah, kesimpulannya ini, yang pertama, Islam dibawa langsung dari Arabia. Yang kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional, yakni mereka yang memang secara khusus gitu bermaksud menyebarkan Islam. Nah, yang ketiga, yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa, dan keempat,
Kebanyakan para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-13 dan ke-13 Masehi ya. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa mungkin benar Islam memang telah diperkenalkan awal mula sejak abad-abad pertama Hijriah sekitar abad ke-7 Masehi. Namun, akselerasi persebaran Islam secara nyata baru terjadi sekitar abad ke-12 Masehi dan masa-masa selanjutnya. Oh, jadi gitu ya, ternyata lumayan panjang ini penjelasannya. Dan itu ada teori-teori yang termasuk tuh teori Mekah ya, teori Mekah, ada teori Persia, lalu ada teori Gujarat. Oke. Peninggalan Nabi Muhammad SAW yang merupakan ajaran agama Islam ini tuh terus berkembang ya, Mi? Ya, hingga sekarang dengan pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Iya. Nah, hal ini juga terus berjalan dan kerja keras Nabi Muhammad terus dihidangkan dengan baik dan jasa beliau akan diingat sepanjang masa. Oke. Terima kasih. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye.